Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ibu-ibu guru, bapak guru semua? Alhamdulillah. Yes, belum kompak, ulangi. Apa kabar bapak ibu guru semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, iya. Yes, ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah di siang hari yang rawan ini masih tetap semangat menemani saya untuk mendesiminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin tidak usah berkenalan lagi karena kita sudah kenal ya, karena kita rekan sejawat di sekolah ini. Baik Bapak Ibu semua, untuk menghemat waktu langsung saja tentang budaya positif. Sebelumnya apa sih itu budaya positif? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Ya, jadi budaya positif di sini tidak hanya sekali terjadi tapi terus-menerus dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang positif. Nah, budaya positif dibutuhkan paradigma stimulus respon terkait nilai-nilai positif. Jadi yang sudah saya lakukan dan mungkin Bapak Ibu guru sudah lakukan, tanpa disadari kita sudah memulai untuk membuat budaya positif, yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi diawali dengan kesepakatan kelas. Misalnya di awal tidak boleh terlambat, masih ada kata negatifnya. Nah, lalu kita ubah jadi keyakinan kelas, diubah dengan kalimat yang positif. Tidak boleh terlambat, keyakinan kelas seperti itu ya. Nah, dari keyakinan kelas itu maka ada kesepakatan, ada keyakinan ya antara guru dan siswa. Jadi yang kita berikan ke siswa itu adalah hal yang positifnya, bukan yang negatifnya gitu. Lalu, nah, mengapa budaya positif itu penting? Nah, dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah. Adanya rasa peduli satu sama lain, berikutnya mandiri. Nah, ini sebenarnya sudah tercantum semua di profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 dimensinya kan ya, Bapak Ibu ya. Masih ingat kan ya? Masih ingat kalau dinyanyiin ya? Masih ya? Apa aja? Ayo, pertama tuh kan harus dinyanyiin ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, itulah yang akan kita ciptakan dari budaya positif tersebut. Nah, seorang guru yang berhasil menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan juga terus menerapkan budaya positif di kelas dan juga sekolahnya. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dan diterapkan dengan konsep inti. Ada 6 konsep inti dalam budaya positif, yaitu 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, 5. Posisi kontrol restitusi, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi budaya positif ini diawali dengan disiplin positif ya. Nah, konsep intinya. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Hal ini membuat murid memahami dan menyadari segala tindakan tersebut berdasarkan motivasi dari dalam diri atau internal. Nah, ini yang
yang harus ditekankan dalam budaya positif. Jadi dari dalam diri anak, bukan paksaan. Jadi kalau yang sering ya, atau saya yang lalu-lalu atau mungkin sekarang juga masih suka melakukan adalah satu arah. Nanti hubungannya dengan posisi kontrol. Ya. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi ketika seorang anak atau kita sebagai manusia itu melakukan suatu tindakan atau perbuatan, pasti ada alasan atau kebutuhan yang mendasari kita melakukan tindakan tersebut. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia atau anak tersebut melakukan tindakan? Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, jika ada anak yang melakukan suatu tindakan yang menurut kita salah, sebaiknya jangan langsung ngejudge sebut gitu ya. Ada pasti alasannya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, inilah yang nantinya berhubungan dengan motivasi perilaku tadi ya. Ketika seorang anak melakukan tindakan yang menurut kita salah, pasti ada kebutuhan dasar yang menjadi alasan anak tersebut berbuat seperti itu. Apakah untuk bertahan hidup? Apakah dia untuk kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada anak yang mungkin melakukan kesalahan karena dia ingin bertahan hidup, atau karena dia kurang kasih sayang ya dari orang di rumah ya, atau mungkin kurang kasih sayang dan rasa diterima di kelas ini misal ya kan, atau mungkin karena dia merasa penguasaannya lebih atau kurang ya, terus kebebasan dan kesenangannya mungkin itu. Nah, contoh studi kasus, izin Bu Esi, saya pakai nama Bu Esi. Studi kasus ya, Bu Sukaisi, wali kelas 1C sedang kelas 1C sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Raka. Nah, kurang N kalau anak sendiri. Beberapa anak telah mengeluhkan Raka yang seringkali mengambil pensil temannya dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu sekalian di sini menghadapi situasi seperti Ibu Sukaisi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu di sini, kira-kira apa alasan Raka melakukan hal tersebut? Jadi dihubungkan dengan, nah tadi ya, kebutuhan dasar ini ya. Kira-kira Raka itu suka ambil pensil temennya dengan paksa. Kalau untuk yang bertahan hidup, kira-kira ada yang bisa menyampaikan? Coba Bu Dini. Bisa aja dia untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena dia butuh. Dia nggak bawa pensil. Jadi biar dia bisa menyelesaikan tugas juga, akhirnya dia ambil pensil temannya. Mungkin caranya salah, tapi tujuan dia untuk bertahan hidup, untuk menyelesaikan tugasnya seperti itu. Jadi harus kita telusuri dulu ya, kenapa. Jadi jangan ujuk-ujuk Raka nggak boleh gini gitu ya, tapi harus kita tanya kenapa sih Raka gitu ya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, mungkin Raka itu ambil pensil karena alasannya kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh Bu Dina? Boleh. Kita lihat latar belakangnya dulu. Ya. Kita lihat latar belakangnya dulu, Rakan. Mungkin dia mengambil pensil itu biar cari perhatian dengan teman-temannya. Kita nggak tahu apa di sekolah, apa di rumahnya itu orang tuanya gimana. Kita cari latar belakang dulu. Atau dia dari broken home gitu ya kan. Dia berarti kan kurang kasih sayang. Dengan dia mengambil pensil temannya, dia diperhatikan gitu, merasa diperhatikan. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Iya, keren. Tepuk tangan untuk Bu Dina. Baik, yang ketiga yaitu tentang penguasaan. Alasan si Raka katanya
penguasaan dihubungkan dengan kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Ada yang bisa menjelaskan mungkin apa keterkaitan antara kebutuhan dasar penguasaan dengan si Raka yang ambil pensil temennya dengan paksa? Ada? Boleh? Oh Pak Oo, silakan. Mungkin maksud mungkin maksud penguasaan di sini biasanya kan kalau anak kecil tuh Raka tuh di rumahnya disuruh-suruh jadi pembantu lah istilahnya, pokoknya jadi tukang suruh. Kalau dia merasa di kelasnya menjadi yang paling jago, yang merasa berkuasa, nih aku juga bisa nyuruh ini, aku juga bisa mengambil punya dia, jadi merasa berkuasa. Seperti itu mungkin maksud penguasaan di sini. Pelampiasan ya. Oh ya, terima kasih Pak. Oh ya, jadi pelampiasan si Raka ya. Oke, baik, keren. Tepuk tangan untuk Pak. Oh iya. Dua lagi ya Bapak Ibu ya. Coba keterkaitan dengan kebutuhan dasar kebebasan. Ada nggak ya keterkaitan si Raka ambil pensil itu dengan kebebasan? Alasannya kebebasan. Kenapa? Ada, Buci? Oke, boleh. Ya, mungkin si Raka ini mungkin di rumah itu sepertinya dia bebas. Ya tanpa jadi ketika dia mengambil barang atau dia berbuat salah misalkan di rumah, itu orang tuanya itu membiarkan saja. Jadi mungkin dia itu bebas. Jadi ketika dia melakukan itu di sekolah, dia merasa di rumah aja nggak pernah diomelin mama. Jadi dia nggak tahu kesalahannya dia itu seperti apa. Jadi dia bebas. Iya, iya, kebebasan. Iya mungkin. Boleh Bu Ci ya, siap. Keren. Nggak apa-apa ya, kita sharing di sini. Mungkin di rumah itu dia dikekang sama orang tuanya. Gak boleh ini ya, katakan, gak boleh itu ya. Akhirnya dia pas di luar dia seperti burung, bebas, lepas gitu. Maaf ya. Iya, iya. Iya, oke. Cukup Bu Dina? Oke, keren. Ya, bisa ya. Jadi mungkin karena terkekang atau mungkin juga bebas di rumahnya, dia juga pingin seperti di rumahnya bebas atau mungkin mencari kebebasan di kelas ini gitu ya. Bisa, keren. Lalu yang terakhir berkaitan dengan kesenangan. Oke, Bu Rima. Mungkin si Rakan itu kesenangan kan ada tuh anak-anak yang senang Raka. Maaf gue sih. Ya, Raka itu mungkin kesenangannya ngoleksi pensil temennya gitu. Jadi pengen ya disimpan, terus dia pinjam lagi, dibalikin lagi, mungkin seperti itu. Biar ada kesenangan batin. Iya, siap kesenangan batinnya dengan ambil pensilnya. Wah, seneng ya punya pensil baru walaupun itu punya temennya gitu ya. Baik, keren semua, tepuk keren untuk semuanya. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Iya. Nggak ada ujungnya. Terus Bu kalau itu Bu ya. Nah, ini sekarang posisi kontrol restitusi ya. Oleh penghukum. 2 guru sebagai pembuat rasa bersalah, 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, dan 5 guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini yang mana nih 1 sampai 5 ini? 5-5-nya ya. Bisa jadi ada ya semua ya? Iya. Betul. Tergantung anaknya ya. Kadang kita tergantung situasi dan kondisi. Oke. Ya. Kalau guru sebagai penghukum menurut Bapak Ibu baik atau tidak? Tidak ya. Sebenarnya tidak. Tapi pengen rasa hukum dia ya. Sebenarnya iya. Tapi saya kesel. Jadi penghukum ya. Ya, poin 1 sampai 4 sebenarnya memang kurang baik ya Bapak Ibu, apalagi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi 2 ini bisa membuat anak jadi minder atau bahkan rendah diri akhirnya gitu. Ya, nah yang baik tuh yang mana? Ya, sebagai manajer, betul. Posisi kontrol yang baik adalah sebagai manajer. Ya, jadi
sebagai manajer, guru tidak berlaku satu arah saja. Jadi kita enggak mentang-mentang jadi guru kita yang berkuasa terhadap anak tersebut. Anak nggak boleh ada alasan ini itu, pokoknya kamu salah gitu. Ibu yang betul, lihat pasal 1 gitu ya. Nah, kalau 1 sampai 4. Nah, kalau manajer tidak. Jadi ada 2 arah tadi ya. Jadi ada 2 arah, ditanya kenapa alasannya dan sebagainya. Nah, untuk memunculkan kita sebagai manajer ya, nanti kita pakai tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini dengan kita sebagai manajer, insya Allah ya, kita akan menemukan motivasi internal dari dalam diri anak. Jadi bukan kita yang menentukan, kamu harus minta maaf ya nak ke si A. Terus kamu mau bagaimana? Minta maaf gak? Cepat. Nah, enggak gitu. Tapi si anak sendiri nantinya yang akan, oh baik Bu, saya akan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ya, belum. Anak kemarin alhamdulillah saya sudah melaksanakan, coba ya, mudah-mudahan konsisten melakukannya. Jadi kalau melakukan seperti itu tuh kita tuh penuh ini nih beban. Iya, penuh kesabaran. Makanya kita kan sesuai, Ada harga yang harus dibayar kita. itu sebenarnya egoisnya kita sebagai guru mungkin ya Bu ya, karena kita merasa sebenarnya sih kita pingin anak kita jadi baik gitu, tapi ternyata setelah itu kan belum sudah ini enggak, maksudnya saya pribadi ketika saya bilang, kamu kok gitu sih nak, ibu kan udah bilang kamu jangan begini, jangan begitu, kamu sayangin ibu dong, ibu kan sayang kamu dan sebagainya. Nah, saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri pun anak itu nggak ada perubahan gitu. Jadi kalaupun ada perubahan cuma dia bilang, oh iya ingat kata Bu Guru ya, karena Bu Guru. Jadi faktornya bukan dari dalam diri dia sendiri tapi karena Bu Guru gitu. Jadi dengan tahapan segitiga restitusi ini diharapkan motivasi internal yang kita ciptakan gitu loh Bu. Kalau insya Allah ya, kalau kita konsisten menjalankan ini, mudah-mudahan akan ada budaya positif yang terus berjalan. Memang saya sendiri pun masih bertanya, bisa nggak ya saya seperti itu gitu ya, bisa nggak sih paling tidak minimal di kelas saya melakukan itu gitu. Nah, saya pingin coba terus karena saya pun penasaran dengan budaya positif ini, dan saya pikir akan bagus kalau memang kita betul-betul melakukannya dan sudah melihat keberhasilannya gitu ya, itu kita tambah semangat gitu. Dan mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya ketika kita mau berusaha. Itu sih motivasi dari dalam diri saya untuk semua yang saya alami gitu. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Kemarin saya coba lakukan ketika ada aduan ke saya, anak saya Bu disuruh temennya dimintain uang patungan untuk beli rokok gitu. Nah, akhirnya satu-satu anak saya panggil. Yang pertama, menstabilkan identitas saya lakukan. Saya jadi nggak menjas, saya cuma tanya, "Nak, kemarin ibu dapat aduan, katanya kamu mintain uang ke teman untuk beli rokok. Apakah betul seperti itu?" Misalkan, "Enggak Bu, gini." Nah, untuk menstabilkannya bagaimana? Ada kalimat di modul yang sudah saya pelajari seperti ini. Memang semua anak, semua orang pasti punya kesalahan. Ibu pun punya kesalahan. Kamu pasti mau coba-coba untuk merokok, ya. Itu wajar karena kamu anak laki-laki, kamu pasti mau coba karena kamu melihat orang di sekeliling kamu pun merokok. Pasti kamu mau tahu apa sih emang rasanya rokok, emang enak ya. Nah, jadi kan kamu punya rasa penasaran, mau coba-coba. Itu wajar nah, tapi coba. Nah, validasi tindakan yang salah. Lanjut ya. Kemarin apa ya?
Betul nggak tindakan kamu seperti itu? Tahu nggak bahaya rokok dan sebagainya? Dia yang menjawab, bukan dari saya cuma tanya-tanya aja, tapi tanyanya jangan pakai emosi gitu ya Bu ya. Mengalir aja. Nah, yang ketiga, kalau sudah dia jawab alasannya segala macam, balik lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, Nak, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar, yang sudah tidak kamu jalankan? Oh Bu, yang ini Bu, tidak mematuhi tata tertib misalkan. Nah, berarti kamu sudah tahu. Kalau sudah tahu begitu, apa yang bagaimana nih ke depan? Seperti itu. Nah, Bu Guru udah baik sama saya nih, benar nih kata Bu Guru, saya harus begini, saya harus begitu. Padahal saya nggak kasih tahu kamu harus begini begitu. Itu jawaban, mudah-mudahan akan terus dia ingat gitu loh Bu. Itu sih, ya saya juga masih coba-coba, mudah-mudahan terus akan saya jalankan walaupun mungkin sulit ya gitu. Anak ngerti nggak ya kalau kita bilangin begini? Masuk nggak ya kalau untuk menstabilkan identitas? Paham nggak ya kalau validasi tindakan yang salah itu sebenarnya biar dia kasih alasan nih ke saya. Untuk yang menanyakan keyakinan, sebenarnya saya pengen tahu nih, kamu mau jadi apa sih ke depannya? Dia sanggup gak ya? Dia mau gak ya jalannya seperti itu dan sebagainya? Itu sulit, semua sulit. Tapi mudah-mudahan kita jalankan dengan niat yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud, itu aja. Dan saya di sini mencoba mengajak Bapak Ibu semua, yuk kita coba lakukan budaya positif ini. Salah satunya yaitu melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Jadi mudah-mudahan tidak ada anak yang frustasi, tidak ada anak yang stres, kita pun juga tenang gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau pimpin ice breaking? Enggak ada ice breakingnya. Iya, ice breaking enggak ada ya, enggak ada. Kita menyusun kalimat ya. Jadi misal saya kasih satu kata. Misalkan saya, terus ke Bu Fitri, membeli. Jadi tapi Bu Fitri bukan membeli aja, saya membeli. Lanjut. Membeli ikan, martabak. Saya berarti Bu Uci langsung sebutin, saya membeli martabak, nggak boleh putus. Oke? Siap? Are you ready? Ya, semangat ya. Oke. Dari mana dulu? Dari saya dulu, boleh. Oke. Saya suka makan Martabak rasa coklat. satu kata aja, jangan banyak-banyak. Saya suka berarti Makan martabak. Saya suka makan martabak manis. Saya suka makan martabak yang manis dan asin. Tunggu dulu, harus martabak. Harus martabak. Saya suka makan martabak manis dan Boleh nggak kopi itu? Kopi gitu. Dan suka minum kopi. Saya suka kopi. Satu harus ada kata itu. Makanya kita tadi bilang komik kelewat dulu. Jadi gimana? Lanjut. Oke. Tadi kan sampai saya suka martabak. Saya suka makan martabak manis dan martabak. Saya suka makan martabak manis dan martabak telur. Saya suka makan
martabak manis dan martabak telur yang di saya suka makan martabak manis dan martabak telur yang masa pedes yang gurih. Saya suka makan martabak manis dan martabak telur yang gurih dan lezat. Iya ya, aduh tetot ya. Baik, iya alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama untuk terus melaksanakan budaya positif di kelas kita dan sekolah kita. Baik, kita sama-sama ya, biar semuanya jadi guru penggerak ya. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, siap ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.